Cukup dengan modal lidah buaya saja dan satu bahan super aktif lainnya, teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk membeli pupuk kimia yang mahal. Sedangkan dua bahan sederhana ini saja mampu melebihi khasiat daripada pupuk kimia. Nah, selain bahan-bahannya yang sangat sederhana dan mudah sekali untuk kita dapatkan, sangat ampuh untuk mempercepat proses pembungaan dan juga pembuahan pada segala jenis tanaman. Namun, masih banyak sekali para petani yang belum mengetahui. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, silahkan cukup simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya, tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lagi-lagi berbagi pengalaman saya tentang cara meracik pupuk pembuahan buat tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, yang sulit mengeluarkan buah. Nah, jadi bahan pertama yang akan saya gunakan yaitu adalah air cucian beras sebanyak 5 liter teman-teman. Nah, di sini air cucian beras yang paling bagus adalah air cucian beras yang pertama ya teman-teman. Karena air cucian beras yang pertama ini mengandung unsur hara makro dan mikro, seperti misalnya di dalamnya terdapat nitrogen, ada fosfor, kalium, protein, serat, asam amino, kalsium, dan juga zat besi. Nah, jadi beberapa vitamin lainnya itu tergandung di dalam air cucian beras yang pertama. Manfaatnya adalah untuk membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman sehingga bisa merangsang pertumbuhan pucuk dan juga membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan juga batang, dan mengandung zat pati dan membantu proses tumbuhnya bunga yang akan muncul pada tanaman. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan air cucian beras sebanyak 5 liter ya teman-teman. Kemudian bahan yang kedua adalah lidah buaya. Lidah buaya ini saya cukup mengambil 1 jengkal saja ya teman-teman, karena manfaatnya ini sangat luar biasa, apalagi kita padukan nanti bersama satu bahan aktif lainnya sehingga bisa memacu pertumbuhan bunga dan juga buah pada tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, yang sulit mengeluarkan buah. Oke, langsung saja di sini saya akan siapkan tempat seperti ini untuk membelah atau mengiris lidah buaya ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini kita buang durinya terlebih dahulu, pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita belah di tengah-tengahnya ya. Nah, kita buka kulitnya seperti ini ya teman-teman. Kita buka kulitnya. Oke, cukup segini saja ya teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kita buka seperti ini. Kemudian kita ambil sendok, kemudian kerok seperti ini ya. Nah, kita buka kerok lidah buayanya. Nah, manfaat dari lidah buaya ini sangat luar biasa untuk perkembangan atau pertumbuhan terhadap tanaman, apalagi tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Sehingga setelah kita kasih racikan ini, teman-teman hanya menunggu 1 minggu saja, insya Allah tanaman akan memunculkan bunga dan juga buah teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel SPT Garden, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe. Dan apabila dalam video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang sehobi tentang tanaman atau seputaran pertanian teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah selesai kita lakukan pengupasan terhadap lidah buayanya, langsung kita masukkan ke dalam air cucian berasnya ya teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini lidah buahnya ke dalam air cucian beras.
Oke, kemudian setelah ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar air cucian beras ini tercampur menjadi satu berserta lidah buaya. Dan racikan ini tidak boleh langsung kita kasih ke tanaman ya teman-teman, tetapi harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan tambahkan gula aren ya teman-teman, separuh ini ya teman-teman. Nah, sekecil ini. Kemudian saya akan masukkan ke dalam air cucian beras ini ya. Kita iris kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, langsung saja ya teman-teman, saya akan leburkan seperti ini. Karena ini sangat mudah larut untuk kita racik seperti ini. Nah, kemudian kita aduk ya. Nah, seperti ini. Ini adalah lidah buayanya teman-teman. Jadi kita remas-remas seperti ini biar cepat terlarut bersama air cucian beras dan juga gula arennya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, sekiranya sudah menyatu, gula arennya sudah mulai menyatu ya teman-teman, warnanya sudah mulai memerah. Kemudian selanjutnya kita masukkan satu bahan aktifnya, yaitu adalah Gandasil B teman-teman. Gandasil B-nya ini cukup kita masukkan 2 sendok ya. Jangan terlalu banyak, tetapi cukup 2 sendok saja teman-teman. Nah, Gandasil B-nya ini, apabila teman-teman ingin mendapatkan Gandasil B, silahkan teman-teman klik di keranjang di bawah ini, atau bisa klik di deskripsi ya. Oke, Gandasil B ini saya kasih 2 sendok ya. Nah, seperti ini. Oke, 2 sendok. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat ampuh sekali untuk merangsang pertumbuhan terhadap bunga baru ya teman-teman. Apalagi tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, sulit mengeluarkan buah. Jadi racikan ini adalah solusinya. Nah, di sini sudah jelas sekali kandungan dari Gandasil B ini teman-teman, di mana Gandasil B ini mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk menggunakan Gandasil B ini, dan apalagi dipadukan dengan beberapa bahan lainnya. Insya Allah tanaman akan mudah mengeluarkan bunga dan mudah mengeluarkan pentil-pentil buah untuk tanaman kita yang sudah kita harapkan teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini terdapat gula aren ya teman-teman. Kemudian ada lidah buaya, kemudian ada Gandasil B. Nah, untuk prosesnya di sini kita harus melalui proses fermentasi. Nah, caranya adalah untuk membangunkan dorman-dorman yang terdapat di dalam racikan ini, maka perlu kita mengasih yang namanya M4 ini teman-teman, untuk agar racikan ini benar-benar sangat-sangat benar berfungsi untuk tanaman kita. Jadi dorman-dorman yang terdapat di dalam racikan ini harus dibangunkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih 1 tutup botol saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Cukup kasih 1 tutup botol. Kemudian kita aduk dengan rata agar benar-benar tercampur menjadi racikan yang sempurna nantinya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan ini kita fermentasi selama kurang lebih 1 minggu ya. Dan tutup dengan rapat-rapat agar proses fermentasinya ini berjalan dengan lancar. Dan 3 hari sekali tutupnya harus dibuka ya teman-teman, untuk mengeluarkan gas-gas yang terkandung di dalam racikan ini. Untuk takarannya buat tanaman, ini bisa kita melakukan penyeprian buat tanaman, ataupun bisa dengan cara digocorkan teman-teman. Kalau untuk penyeprian buat tanaman, racikan ini bisa kita campurkan lagi dengan air sebanyak 5 liter. Nah, jadi racikan ini sebanyak 5 liter
bisa dicampurkan lagi dengan air bersih sebanyak 5 liter, jadi 10 liter teman-teman. Bisa kemudian teman-teman ambil dan semprotkan ke tanaman, ataupun bisa digocorkan ke tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, yang sulit mengeluarkan buah. Dan lakukan penyemprotannya di pagi hari sebelum jam 9 pagi teman-teman. Dan ketika melakukan penyemprotan, usahakan semprot di bawah ketiak-ketiak daunnya teman-teman, di bawah daun-daunnya. Jadi lebih bagus dan lebih afdol untuk kita melakukan penyemprotan untuk tanaman kita. Oke, saya kira ini sudah cukup dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.